Ya baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Top 2 News dan kita sudah lihat berbagai macam komentar begitu yang dicuitkan oleh para netizen di media sosial. Cukup banyak yang bertanya-tanya sebenarnya dan juga penasaran. Ini kronologis kejadiannya memang tidak biasa begitu dan polisi pun juga sulit untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku atau tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Salihin. Terakhir saya ke Pak Musyafak, Dok, kalau boleh disampaikan sebenarnya sianida ini kan bukan zat yang biasa begitu, tapi bagaimana ya kok sianida ini seakan mudah begitu Dok didapatkan dengan kondisi 15 gram kilogram yang tidak biasa begitu loh. Apakah memang semudah itu sianida ini didapatkan oleh publik? Jadi mudah ini kan karena ada kejadian ini ya. Jadi sebetulnya memang dari fungsi Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan, Bepom saya kira sudah melaksanakan pengawasan-pengawasan. Ya. Namun karena ada tujuan, kemudian ada dana barangkali mungkin mudah ya. Yang perlu saya sampaikan di sini, masyarakat tidak cemas atau tidak perlu khawatir minum kopi di situ pasti ada sianida nggak juga. Hanya aja kalau masyarakat yang punya musuh barangkali ya atau punya masalah dengan orang lain ya mungkin perlu waspada terkait dengan apa-apa yang harus dimakan. Jadi benar karena zat sianida itu ya Dok ya yang menyebabkan Mirna Salihin ini meninggal, bukan karena tidak kuatnya lambung terhadap minuman kopi. Oh, enggak. Kalau tidak kuatnya lambung saya kira tidak sampai menyebabkan kematian. Oh, oke. Sebegitu cepat gitu. Ya, baik kalau begitu. Kalau dari Ibu Nuki apa yang bisa menjadi catatan penting dalam kasus ini supaya polisi juga bisa terbantu untuk mengungkap siapa sebenarnya tersangka begitu ya dalam kasus ini? Saya kira polisi sudah ini ya, penyelidikannya sudah jauh lebih maju dan saya pikir nggak lama lagi kita akan mendengar ya itu kalau baca bahasa tubuhnya Pak Musyafak tadi gitu. Jadi kalau pesan saya sih untuk pemirsa ya bahwa ketika kita membaca bahasa tubuh tolong jangan dilihat hanya yang disampaikan pada saat itu juga, tapi tolong komparasi juga dengan video-video sebelumnya. Karena ketika ada ketidakcocokan di situ bahwa Anda tahu ada sesuatu yang salah di situ. Jadi ahli bahasa tubuh sekalipun mereka sebenarnya tidak membaca semua gerakan tubuh seseorang tetapi membaca mana tanda-tanda yang aneh dan itulah menjadi titik fokus. Oke. Ya. Dan Anda belum melihat ada sesuatu hal yang aneh begitu? Saya melihat ada sesuatu yang aneh tetapi saya tidak berani untuk mengklaim itu karena saya membutuhkan video lebih banyak. Masalahnya kan saudari J ini kan videonya juga cukup terbatas ya sehingga saya tidak berani untuk menjudge ya. Yang saya tahu hanya tadi saudari J merasa bahwa dia tidak menaruh sianida ya di situ, tetapi apakah berarti dia tidak tahu? Nah ini tugasnya teman-teman. Oke, Mas Reza terakhir kalau Anda katakan ini adalah sebenarnya salah sasaran begitu. Siapa sih sebenarnya yang disasar? Apakah memang di meja itu dari ketiga orang itu, kalau dari prarekonstruksi atau mungkin dari analisa Anda? Kalau sudah salah sasaran saya tidak tahu. Saya tidak tahu, yang jelas dia tidak berada di meja itu. Tidak berada di meja itu? Tapi yang lebih mendasar bagi saya adalah saya ingin terus menyemangati teman-teman di Polda Metro Jaya untuk memenangkan 2 pertarungan. Pertarungan pertama adalah bagaimana mengungkap kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu pertarungan pertama. Pertarungan yang lebih besar lagi adalah bagaimana merebut simpati dan kepercayaan publik. Karena begitu pertarungan pertama tadi gagal direalisasikan, maka pertarungan kedua akan semakin sulit pula untuk dijangkau. Jadi ada 2 yang betul ini. Dengan kata lain, ini sungguh-sungguh bukan hanya tugas Pak Krisna Mukti dan Pak Musyafak. Wabil khusus teman-teman di Humas Polda Metro Jaya punya peran sangat besar. Bagaimana kerja mereka di dapur sana, di kantor sana bisa terkomunikasikan secara jernih ke masyarakat dan ke media sehingga berbagai macam kontroversi bisa diperkecil, bisa dipersempit, kita bisa belajar secara baik dari kasus ini. Oke, artinya kepolisian juga cukup sulit begitu kalau menurut Anda untuk mengungkap? Dua arena pertarungan itu yang harus dimenangkan betul-betul oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Sulit kalau kita gunakan kata negatif, menantang kalau kita gunakan kata yang positif. Oke, baik. Artinya kita tetap harus menunggu begitu ya. Gelar perkara pun juga belum menunjukkan ada bukti lain begitu dan juga penetapan status tersangka siapa sebenarnya. Cukup menarik kalau tadi analisa dari Mas Reza bahwa sebenarnya boleh kita berpikir agak jauh, mungkin pelaku tidak berada di area tersebut. Tapi lagi-lagi ini hanya sekedar dugaan dan juga indikasi dari apa yang
sudah diprarekonstruksikan begitu ya oleh pihak kepolisian. Kita harus akhiri pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Namun sekedar informasi untuk Anda bahwa malam hari ini sebenarnya kami juga sudah mengundang dari pihak Jessica dan juga pengacaranya Pak Yudi. Namun hingga acara ini selesai Bapak Ibu sekalian, Jessica dan juga pengacaranya pun tidak berhasil kami hubungi dan teleponnya pun juga mati gitu ya, tidak dapat terhubungi dan kami mohon maaf dan kami sudah memberikan ruang dan juga kesempatan untuk Jessica dan juga pengacaranya bisa bercerita begitu seperti apa sebenarnya kronologis kejadian yang terjadi pada saat itu. Mas Reza, Ibu Nungki dan juga Pak Musyapak, terima kasih sudah hadir di Talk News pada malam hari ini. Semoga ini juga bisa memberikan informasi dan juga pencerahan kepada pemirsa siapa sebenarnya tersangka begitu ya dalam kasus ini. Saya Rizka Indah, pemirsa harus pamit. Terima kasih kami ucapkan untuk partisipasi Anda di www.inewstvmobile.com. Talk News harus kami akhiri. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Selamat malam.